pinternya udah ngasih nama mainannya namanya Aska ya. Tumben banget kamu beliin mainan buat Cinta. Loh, aku kira malah kamu yang beliin mainan. Aku nggak beliin Cinta mainan sih. Cinta, yang beliin mainan ini siapa? Siapa yang kasih kamu mainan ini? Tapi aku nggak boleh cerita ke siapa-siapa ya. Iya, ini rahasia. Rahasia. Kok mama nanya kamu diem aja sih? Kenapa nggak dijawab? Itu mainan dari siapa? Rahasia dong. Oh, jadi sekarang udah mau rahasia-rahasiani sama mama sama papa, iya? Nggak mau cerita dapat mainan itu dari mana? Iya. Ya udah kalau gitu nanti mama nggak mau beliin mainan lagi. Kalau Cinta nggak mau ngomong ini mainan dari siapa. Safira begitu sayang dan tidak akan sanggup kehilangan Cinta. Safira sampai tidak bisa menerima kehadiran Anissa di rumah ini. Aku harap Papa Salman dan Mama benar. Kalau membawa Anissa ke rumah ini adalah solusi terbaik. Agar Cinta dan Safira tidak terpisahkan. Ayo dong cerita. Kenapa sih nggak mau cerita? Teh, ya. Teteh kok malah bersih-bersih? Bukannya masak? Astagfirullahaladzim. Lupa Teteh. Aduh Teh, ini kan hari pertama Teteh kerja. Teteh pasti lagi ngelamunin Naila ya? Iya, nih Teteh masih banyak banget pikiran. Pikirin Naila, pikirin ini itu. Teteh masak masih sempat nggak? Masih deh Teh kayaknya. Ya udah cepetan Teteh masak ya. Iya. Soalnya sebentar lagi Bu Safira pasti udah nanyain deh. Teteh kan kerja di sini khusus untuk Cinta. Tapi Teteh malah lupa sama Cinta. Pasti Cinta sekarang udah lapar deh Teh. Ya, Teteh bikin makanannya dulu. Ya udah, aku tinggal ya Teh. Aku kerjaan yang lain. Ya. Mbak, Iya Binti. lagi buat apa? Bubur. Iya, bubur buat non Cinta. Saya jadi ingat waktu anak saya umur 2 tahun, saya masakin bubur seperti ini. Mudah-mudahan non Cinta suka ya. Mbak, anak itu anak majikan, bukan anak Mbak. Kali anak orang kaya makan bubur. Bentar. Nih, tunjukin caranya. Biasanya anak majikan itu makan ikan. Langsung diimpor dari Jepang. Harganya 200.000. Oh ya? Wah, saya belum pernah lagi masak masakan yang seperti itu. Gimana caranya? Lihat nih, cara masak kayak gini. Tuh lengkap kan? Kita tinggal ngikutin aja caranya. Lagian ini semua udah diatur sama Bu Safira. Tiap hari Cinta makannya apa, cara masaknya gimana. Ya kita tinggal ngikutin aja. Nyiapin makanan aja ribet banget begini ya? Mbak, Cinta itu bukan anak biasa. Anak orang kaya raya. Nanti kalau Cinta gede, mewarisi semua bisnis gede keluarga Bu Mala. Ya. Mbak, udah. Nggak usah banyak mikir. Udah langsung masak ya. Jangan sampai Bu Safira nunggu, ya. Dia mau kesana dulu. Ya. Makasih Bintin. Iya. Siapa? Anissa, Bu. Mau ngantar makanan buat non Cinta. Udah sayang, buka aja. Enggak, Nan. Nanti kalau dia Cinta gimana? Gak apa-apa.
Jangan. Makanannya non cinta, Bu. Kenapa Bu Safira? Apa aku mengganggu kah? Safira bener-bener gak bisa dikasih tahu. Ya ampun. Nan, kamu lihat nih. Dia kayaknya nggak bisa masak deh. Masa ikannya belum mateng kayak gini sih? Gimana dia mau jagain Cinta coba? Sayang, wajar lah. Dia kan baru di sini. Lagian juga ini gak terlalu bermasalah. Mungkin karena ikannya terlalu lama aja dimasaknya, makanya terlalu mateng ya kan? Ya ampunan. Ya kalau kayak gini nutrisinya tuh nggak ada. Percuma beli ikan mahal-mahal. Iya sayang, mungkin dia masih adaptasi. Dia masih belum tahu cara masak ikan yang bener. Lama-lama juga dia pasti bisa kok. Enggak. Biar aku aja yang masak buat Cinta. Emang cuman aku ibunya yang tahu kebutuhan anaknya sendiri. Sayang, Safira. Nis, kamu nih masaknya gimana sih? Masa ikannya terlalu matang kayak gini? Nutrisinya jadi hilang dong. Cinta itu butuh nutrisi, bukan cuma kenyang. Maaf Bu, lain kali nggak begini. Nis, saya minta maaf ya. Tadi saya nggak bermaksud untuk nggak menghargai pekerjaan kamu. Tapi Cinta itu butuh nutrisi. Kebutuhan dia adalah segalanya. Apapun akan saya lakukan untuk Cinta. Iya Bu, Kalau gitu saya mau masak lagi untuk Cinta ya. biar saya bantuin. Nggak usah. Kamu kerjain aja pekerjaan yang lain. Baik. Safira memang keterlaluan. Aku harus bicara sama dia. Jangan juga makanan buat Cinta. Cinta pasti suka. Safira, Iya, Mah. kamu ngapain di sini? Tadi aku habis masakin ikan buat Cinta, Mah. Kamu ngapain capek-capek masak? Kan ada Anissa, bisa ditolongin sama Anissa kan masaknya. Buat apa ada dia? Tadi Nisa masaknya nggak bener, Mah. Terlalu matang, jadi nutrisinya nggak ada. Gak apa-apa Anissa, namanya juga belajar ya kan? Lain kali jangan kayak gitu ya. Ini makanannya. Iya, Mah. Kamu yang kasih sama Cinta ya? Loh, Mah, biar aku aja, Mah. Kamu tuh jadi ibu jangan terlalu kaku dong, Safira. Mama tahu kamu itu ibu yang baik, tapi kan ada Anissa yang nolongin kamu. Memang sengaja Mama suruh Anissa kerja di sini untuk meringankan beban kamu, ya kan? Anissa, kamu yang suapin Cinta, tapi jangan di dalam kamar. Dibiasakan makan di luar kamar, ya? Iya. Sana. Nis satu. Nis. Kamu tuh mau ngapain sih? Ikut Mama ke kamar. Tutup pintu. Kamu tuh udah ngapain sih, Safira? Kamu udah gila ya?
kamu perlakukan Anissa kayak gitu? Kamu mau kalau Anissa itu curiga, terus langsung tahu kalau Cinta itu anaknya? Saya kan udah bilang sama kamu dari kemarin-kemarin, kamu tuh harus baik-baik sama dia. Aku nggak bisa baik-baik, Ma. Aku nggak mau sampai Cinta diambil sama orang. Aku selalu dihantui oleh ketakutan. Makanya aku bilang sama Mama, aku suruh dia pergi tapi Mama nggak peduli sama sekali. Saya udah jelasin panjang lebar alasannya sama kamu dan Kinan. Masih belum ngerti juga? Ya aku ngerti, Ma. Seandainya kalau Mama nggak nyuruh Anissa datang ke sini, keadaannya nggak akan seperti ini, Ma. Kamu nyalain saya? Awal mula masalah ini tuh dari kamu asalnya. Ya, asal kamu tahu. Kamu yang udah bawa anak itu ke sini. Makanya timbul masalah. Ma, kalau dulu aku nggak bawa Cinta, Ma, mungkin sekarang dia udah meninggal. Aku nyelamatin hidup dia, Ma. Ini udah seperti takdir, Ma. Aku harus ngebesarin dia sampai sekarang, aku ngerawat dia sampai sekarang. Mungkin Anissa cuma 6 bulan, Ma, merawat dia. Tapi aku bertahun-tahun, Ma, bersama Cinta. Ikatan kami itu udah kuat, Ma. Ikatan antara ibu dan anak. Aku gak akan pernah bisa dipisahin sama Cinta, Ma. Kamu salah, Safira. Justru kalau kamu nggak bawa anak itu ke dalam hidup kita, semuanya akan baik-baik aja. Sekarang dengerin Mama ya. Jangan pernah macem-macem sama Anissa dan bikin dia curiga. Kamu nggak usah bodoh. Dan saya putuskan, Anissa tetap kerja di rumah ini dan tinggal di rumah ini. Titik. Oke, aku terima keputusan Mama. Tapi dengan satu syarat. Pinter sekali sih makannya. Jadi kan Bapak sekarang main lagi yuk. Iya, soalnya robotnya juga lapar, jadi disuapin juga. Kenapa aku merasa senang kalau ada di dekat non Cinta ini? Apa mungkin karena kerinduanku yang sangat dalam pada Naila anakku? Naila, di mana kamu, Nak? Ibu kangen sama kamu, sayang. Aku senang deh main sama kamu. Anissa, kenapa dia? Apa dia sebagai ibu bisa merasakan nalurinya pada Cinta? Mbak Anissa, ada apa ya? Maaf, Pak. Ngeliat non Cinta jadi ingetin saya sama anak saya. Anak saya yang perempuan seumuran non Cinta ini. Pak Kenan, bener kan Pak? Bapak mau membantu saya untuk menemukan anak saya. Bibi nangis. Ya Allah, non Cinta, usapan tanganmu terasa menghangatkan batinku. Aku merasakan kebahagiaan dan kedamaian sekaligus. Ini seperti perasaan seorang ibu yang disayang sama anaknya sendiri. Kenapa begini? Apa karena aku terlalu merindukan Naila? Ya Allah, pelukan non Cinta begitu hangat. Aku merasa sangat bahagia.
Kenapa jadi begini kejadiannya? Ini benar-benar di luar dugaanku. Anissa yang mencari anaknya kemana-mana, tahu-tahu aja dia ada di sini. Bertemu anaknya sendiri tapi dia nggak tahu. Dan aku sengaja menyembunyikan kenyataan itu dari Anissa. Ya Allah, kasihan juga Anissa. Makasih ya, udah peluk Bibi, udah bikin Bibi jadi lebih tenang. Maaf Pak Kenan, maaf tentang kejadian ini. Dan sekali lagi, saya minta tolong Bapak bantu saya untuk mencari anak saya yang hilang. Iya tentu Mbak Anissa. Pasti saya akan bantu. Makasih Pak. Apa syaratnya? Ngomong, kenapa diem? Tapi syarat ini mutlak, Mah. Dan gak bisa dinegosiasi. Ya udah ngomong, kenapa sih susah amat? Anissa boleh tetap tinggal dan juga kerja di sini. Tapi jangan pernah Anissa mencoba untuk bicara apalagi mendekati Cinta. Kecuali karena terpaksa. Gila ya kamu, Safira. Gak bisa. Mama gak bisa terima syarat kamu. Itu tuh namanya egois. Gak mikirin orang di sekitar kamu. Selama ini saya udah ngasih toleransi banyak ya sama kamu dan Kinan. Kalau aja anak saya Kinan gak tergila-gila sama kamu, mungkin semua ini gak akan terjadi. Dari dulu saya menginginkan cucu dari darah keluarga sendiri. Darah Kinan langsung. Bukan dari anak pembantu. Dan kamu ya, kamu yang bikin saya terjerumus dalam masalah ini. Jadi saya terpaksa menerima semuanya ini. Udahlah, kamu gak usah neko-neko. Nurut apa kata saya. Dan gak perlu itu ya ngajuin syarat-syarat segala. Udah sana pergi. Kinan palingan nyari kamu. Sana. Sana. Sayang. Hei. Kamu kenapa, sayang? Aku gak apa-apa kok, Nan. Kamu yakin gak apa-apa? Terus kamu habis dari mana? Aku tadi dari kamar Mama. Mama ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa kok. Safira. Oke, kalau kamu gak mau jawab, aku yang tanya langsung sama Mama. Nan, please jangan. Gak usah, please. Gak usah ya. Kinan, Mama kamu itu sayang banget sama kamu. Tapi aku mau dia juga ngerti kalau aku sangat mencintai Cinta. Lebih dari apapun. Lebih dari diri aku sendiri. Aku tahu Cinta bukan lahir dari rahim aku. Tapi dia segalanya buat aku. Sayang. Ya udah. Tunggu tenang ya. Kamu minum obat dulu deh. Biar kamu bisa tenangin pikiran sama hati kamu ya. Aku ambilin obat dulu. Oh ini. Kelihatannya bahagia banget hari ini. Ada apa sih, Teh? Gak tahu nih.
Teteh ngerasa bahagia banget. Udah lama loh Zah, Teteh gak ngerasain kebahagiaan kayak begini. Teteh juga bingung mau jelasinnya gimana. Cuman tadi itu, ini terasa pada waktu Teteh lagi nyuapin non cinta. Memang non cinta itu lucu sekali ya. Pintar, gemesin, cantik. Nggak tahu deh kenapa. Cuman kok rasanya semua kesedihan Teteh, semua kesusahan Teteh tuh rasanya hilang gitu aja. Terus tiba-tiba kayak Teteh didatengin kebahagiaan yang jatuh dari langit buat Teteh. Pokoknya bahagia banget rasanya. Alhamdulillah Teh. Aku senang banget dengerinnya kalau Teteh juga bahagia. Dan satu lagi, ini tentang Pak Kenan. Teteh rasa kamu benar. Dia kelihatannya orangnya baik. Alhamdulillah Teh. Ya, terima kasih kamu terus-terusan memberitahu Teteh kalau mereka itu orang yang baik dan meyakinkan Teteh untuk kerja di sini. Sama-sama Teh. Polisi nyariin gua. Hei, diam. Apa-apaan sih? Diam kamu. Kamu harus ikutkan ke kantor untuk diinterogasi. Pak, emangnya saya salah apa kok ditangkap sih, Pak? Udah. Bawa dia. Hei, bangun. Bangun. Saya salah apa sih? Ayo jalan. Jalan. Aduh, Pak. Saya kenapa ditangkap sih, Pak? Emang saya salah apaan? Saudara Yuda, kami hanya membutuhkan beberapa informasi dari Anda. Apakah Anda yang mengirimkan video ini ke Pak Alvaro? Jawab saya. Apakah Anda yang merekam video ini lalu mengirimkannya ke Pak Alvaro? Pak, saya benar-benar nggak tahu, Pak. Dan saya nggak salah, Pak. Saudara Yuda, saat ini kami sedang menghadapi masalah yang serius. Informasi Anda kami butuhkan. Jika Anda tidak membantu dalam investigasi ini, Anda akan kami tuntut. Karena menghalang-halangi penyelidikan. Pak, saya mohon, Pak. Saya nggak mau dituntut, Pak. Oke, saya cerita. Tapi, saya mohon saya jangan dituntut. Ya, kami memang tidak akan menuntut Anda. Kalau Anda mau menceritakan semua kejadian pada malam hari itu. Setelah itu, Anda boleh pulang. Serius, Pak? Kalau saya cerita, saya boleh pulang? Ya, silakan Anda cerita mulai sekarang. Bawahan saya akan mencatat semuanya. Oke. Saya Yuda. Saya bekerja sebagai sapam di salah satu rumah di depan rumahnya Alvaro. Dan pada malam itu, saya sedang bertugas. Jadi begini ceritanya. Widih, canggih juga nih tukang servis handphone. HP gue dibenerin cepet banget. Tapi tar dulu gue mau cek kameranya nih. Udah bener belum? Cakep. Gue bakal lapor polisi. Bener Bagas. Lu nggak setia kawan, Bagas? Gue melakukan ini untuk kalian semua.
Datang-datang dia berantem. Waduh, kayaknya seru nih. Kita harus melakukan hal yang benar. Wah, tambah seru nih kayaknya nih. Mau sampai kapan kita hidup dihantui rasa bersalah, Alvaro? Gas, sebelumnya hidup gue baik-baik aja, Bagas. Dan gue gak akan biarin lo menghancurkan hidup gue, Bagas. Gue gak peduli. Gue harus ngelakuin apa yang menurut gue benar. Gue ke kantor polisi sekarang. Bagas. Bro. Masuk. Masuk. Jadi begitulah Pak ceritanya. Apa yang terjadi? Saya sih nggak tahu ya Pak apa yang terjadi karena setelah saya ngerekam, terus saya balik lagi kerja. Oh iya, saya sempat ke dalam rumah, beres-beres dikit di dalam keadaan rumah. Terus saya bikin kopi ke dapur, saya keluar lagi, saya ngeliat laki-laki itu pergi. Berapa lama jaraknya antara dia pergi dan kembali lagi? Kayaknya sekitar 2 jaman deh Pak. Oh iya Pak. Waktu dia pergi tuh kayaknya ada satu yang beda deh. Beda bagaimana Pak Yuda? Dia itu pas keluar rambutnya sedikit basah Pak. Kayak orang habis mandi. Terus dia bawa plastik besar hitam, dibawa pergi pakai motor. Pak Yuda tahu isi plastik itu? Ya Pak, saya nggak tahu lah Pak. Karena plastik itu plastik besar hitam yang kayak buat sampah. Dan itu juga keadaannya malam. Jadi saya nggak tahu Pak. Kenapa Pak Yuda tidak melapor pada kamu? Itu kan kasus pembunuhan Pak. Ya saya takut lah Pak. Karena saya nggak tahu ternyata ini kasus pembunuhan. Saya nggak mau diseret-seret terus ditanya-tanyaan kayak begini. Sedangkan pada saat itu saya nggak sengaja Pak ngelihat laki-laki itu. Oh iya Pak. Saya kan udah cerita nih. Saya boleh pulang nggak Pak? Pak Wahyudi, Siap, suruh Pak Yuda tanda tangan di surat pernyataannya. Dan sekaligus Pak Yudi buat surat perintah penangkapan untuk Pak Alvaro. Siap. Pak Yuda. Silakan tanda tangan surat pernyataan ini. Sekarang Pak Yuda sudah boleh pulang. Aduh Pak, terima kasih banget nih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Al, kamu kok pulangnya malam terus sih, Nak? Di kantor banyak kerjaan, Mah. Jadi aku mesti lembur. Kalau aku nggak lembur, kerjaan makin numpuk. Kamu pasti belum makan. Mama siapin ya. Makasih ya, Mah. Pantesan kagak ada pesan masuk. Sampai gua mati. Ini makanannya udah siap, Nak. Ayo makan. Ya, mantar. Ini sekolah banyak amat. Nomor nggak dikenal, nomor siapa ini? Ada WhatsApp juga. Sarah. Halo Al. Halo Sarah. Al, kamu dari mana aja sih? Kenapa di telepon gak angkat-angkat? Sarah lagi ngomong sama siapa ya? Sarah, maaf banget Sarah. HP ku mati dari tadi nih. Kenapa Sarah?
Kamu nggak apa-apa kan? Apa Bim nyakitin kamu? Al, gawat. Al, kamu dalam bahaya. Apa jangan-jangan laki-laki nggak berguna itu datang lagi ke sini? Sar, bahaya. Bahaya apa, Sar? Mas Bima. Bima kenapa, Sar? 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 Halo, Sar? Dasar kamu wanita kurang ajar! Sar? Sar, halo? Nggak tahu diri kamu ya. Ternyata selama ini kamu menyembunyikan satu handphone hanya untuk berhubungan sama laki-laki kurang ajar itu. Laki-laki nggak berguna itu. Kamu sengaja. Al, kamu harus kabur, Al. Polisi sekarang mau jemput kamu. Kamu harus kabur, Al. Kamu harus kabur. Cerai. Sar! Matiin Sarah. Sini. Oh, itu benar-benar udah menguji kesabaran aku, Sarah. Sar, angkat, Sar. Sar, kenapa nggak aktif sih, Sar? Pasti Bima nyakitin Sarah. Gue yakin. Apa gua ke rumahnya Bima sekarang? Gua nggak mau Bima nyakitin Sarah. Gua nggak mau. Selamat malam, Pak Alvaro. Kami dari kepolisian. Tolong buka pintunya. Di luar banyak polisi, nak. Wah, aku mohon, Ma. Mama jangan pernah buka pintunya. Apa yang kamu lakukan hingga kamu dicari polisi? Ma, aku nggak bisa jelasin sekarang, Ma. Aku minta Mama diam di rumah ya. Jangan pernah buka pintunya. Aku harus pergi, Ma. Aku harus pergi. Ya Allah. Dia pasti di rumah. Motornya aja di luar. Pak Alvaro, tolong buka pintunya atau kami dobrak. Dan! Itu Alvaro, Dan! Dia mau kabur, Dan! Kejar! Kejar! Siap! Berhenti! Berhenti! Atau saya tembak kamu! Woi! Berhenti apa? Lebih baik sekarang kamu menyerah. Berhenti! Kejar! Sialan, buntu lagi. Gua mesti ngumpet di mana nih? Sial. Kemana dia? Cari. Siap!
Nggak ada, Dan. Sekarang kamu minta bantuan kantor pusat. Suruh melacak posisinya dia melalui nomor atau GPS di handphonenya. Cepat! Gue matiin aja. Gue hancurin HP-nya. Gimana? HP-nya nggak aktif, Dan. Sial! Cari lagi! Cari! Lolos juga dia. Benar-benar perempuan nggak tahu diri. Kamu tuh nggak berharga. Halo. Halo, Pak. Alvaro berhasil kabur dari kejaran polisi, Pak. Apa? Alvaro lolos dari kejaran polisi. Sendiri barusan kan? Aku yakin kamu dengar barusan aku ngomong apa. Kamu dengar sendiri aku barusan ngomong apa kan? Gara-gara kamu, Alvaro jadi lolos dari kejaran polisi. Segitu berharganya Alvaro buat kamu, sayang. Sampai kamu itu harus mengorbankan diri kamu sendiri, harus membahayakan diri kamu sendiri. Iya, segitu berharganya dia. Alvaro itu udah menderita semenjak kita menikah, Mas. Kamu gak puas terus-terusan siksa dia. Mas, aku mohon sama kamu, aku mohon kamu biarin dia, jangan lukain dia, Mas, aku mohon. Aku mohon. Kamu dengar ya, Sarah? Aku gak akan membiarkan kamu bahagia. Aku akan terus membuat kamu menderita sampai aku memastikan Alvaro itu mati. Mas, aku mohon jangan lakuin apapun sama Alvaro, Mas, aku mohon. Aku mohon, Mas. Kamu memohon untuk dia? Kamu memohon untuk dia? Dasar kamu wanita berguna, dasar kamu wanita nggak tahu diri. Kamu lebih baik di sini terus. Keluar kamu dari kamar ini. Permisi, Bu. Ya. Ini saya bawakan tehnya. Oh iya, makasih. Saya simpan di sini ya, Bu. Aduh. Kenapa, Bu? Kaki saya kayaknya kram deh. Oh, iya. Saya pijit ya, Bu. Boleh, makasih. Aduh, pijitan kamu enak ya. Boleh dipijit agak lama nggak? Iya, Bu. Oh iya, Aziza. Teteh kamu itu sebelum kerja di sini pernah kerja di tempat lain nggak? Teteh saya dulu sempat bekerja, Bu, sebagai supir pick up.
gantiin bapak saya yang sakit-sakitan. Supir pick up. Jarang loh perempuan jadi supir pick up. Ya begitulah Bu. Namanya juga orang susah. Kami hanya tinggal di desa dan apapun pekerjaannya pasti kami lakukan. Almarhum suami teteh saya juga sampai jadi TKI di luar negeri, Bu. Oh, kalau saya boleh tahu, almarhum kakak ipar kamu itu meninggalnya karena apa? Karena kecelakaan, Bu. Saat bekerja di Arab. Kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Wah, kasihan dong teteh kamu. Anak-anak masih kecil begitu pasti berat ya ditinggal sama suami. Iya, Bu. Kasihan teteh saya. Hidupnya penuh dengan cobaan. Apalagi cobaan yang paling berat itu saat teteh saya kehilangan anaknya. Tapi kami selalu berusaha untuk kuat. Saya jadi sedih dengarnya. Baru tahu kalau hidupnya Anissa ternyata tragis banget ya. Andai aja kalau saya bisa lebih meringankan beban teteh kamu. Ibu sudah banyak menolong kami, Bu. Kami sangat bersyukur karena Ibu mau menerima kami kerja di sini. Ya tapi kalau saya bisa menolong lebih, kenapa enggak? Terima kasih ya, Bu. Terima kasih karena Ibu selalu perhatian terhadap kami. Udah, cukup pijit ya. Makasih ya. Iya, Bu. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Ya. Mari. Kalau bukan gara-gara Kinan, mana mau aku pura-pura baik sama mereka. Hah? Punya aku seger-seger. Dintin, biar saya bantuin sini mumpung non Cinta masih tidur. Boleh. Mbak Nisa, ngomong-ngomong tentang cinta, Mbak tahu nggak cerita Nyonya Safira dan anaknya itu? Cerita apa? Dulu itu Nyonya malah paling gak suka kalau Nyonya Safira pacaran sama Tuan Kinan. Tapi gara-gara anak itu, makanya Nyonya malah ngebolehin Tuan Kinan nikahin Nyonya Safira. Tapi ya sepertinya menikah terpaksa. Iya Mbak. Kenapa menikah terpaksa? Dengar-dengar ya Nyonya Safira hamil di luar nikah, Mbak. Apa benar begitu? Ih, Mbak Nisa nggak percaya. Saya itu lihat sendiri kok. Waktu setelah Nyonya Safira menikah, masuk ke rumah ini, Nyonya Safira bawa anak usia 6 bulan, Mbak. Bintin! Bawa masuk bunga saya. Iya, Nya. Bawa ke kamar. Iya. Ini Mbak Nisa, gantian. Ya, saya mau masuk ke dalam. Iya. Emang ya, pembantu satu itu nggak bisa diem. Kalau Anissa dengerin celotehannya pembantu itu terus, lama-lama dia bisa curiga sama anaknya Safira. Dan Kinan juga yang bakalan repot. Nya, ini bunganya mau Bibi taruh di mana, Nya? Kamu tuh kalau pagi-pagi nggak ngegosip, mulutnya gatel ya? Apa sih untungnya kamu ngomongin keluarga saya sama pembantu baru? Maafnya, Bibi keceplosannya. Jangan-jangan selama ini kamu sering ya ngomongin keluarga saya sama orang lain? Enggak kok. Benernya, enggak. Bibi benar-benar minta maafnya. Waktu itu kamu pernah izin kan sama saya mau nengokin ibu kamu di kampung kan karena sakit. Ya udah sana, kamu pulang kampung aja, saya kasih izin. Jangannya, Bibi minta maafnya. Ampunnya, Bibi mohonnya. Bibi jangan dipecatnya. Kamu nggak saya pecat, cuman saya kasih izin pulang kampung. Tapi pulang kampungnya jangan cuma sebentar.
6 bulan sekalian ya. Sekalian juga saya kasih kamu gaji 6 bulan ke depan. Plus bonus karena kamu udah kasih saya alamat Aziza. Dan karena kamu, jadi saya bisa ketemu Aziza. Nya, ini benerannya, nggak bercanda. Siapa yang bercanda? Cepat beres-beres sana. Pergi malam ini juga ya. Iya, Nya. Bibi taruh bunga di situ ya. Iya. Iya udah sana buruan ah. Iya, Nya. Berisik. Permisi, Tuan. Loh, Bibi mau kemana? Tuan, Bibi pamit pulang kampung ya, Tuan. Kalau Bibi ada salah, Bibi minta maaf ya, Tuan. Bibi kenapa pulang kampung? Bibi udah gak betah kerja di sini. Bi, kalau misalnya Bibi ada masalah, cerita aja sama saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Tuan, sebenarnya Nyonya minta Bibi untuk cuti selama 6 bulan. Tapi kok Bibi merasa seperti dipecat ya, Tuan. Soalnya Bibi nggak sengaja menyinggung perasaan Nyonya, Tuan. Emangnya Bibi ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa sih, Tuan. Tapi sebenarnya, Tuan, ibu Bibi di kampung lagi sakit. Jadi Bibi pulang kampung dulu, Tuan. Kalau Bibi ada di kampung, Bibi bisa ngurus ibu Bibi yang lagi sakit. Ya, Tuan. Ya udah kalau gitu. Bibi pamit ya, Tuan. Hati-hati ya, Bi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, Mama kenapa mecat Bintin, Mah? Dia kan udah lama kerja sama kita, dia udah banyak nolongin kita. Bukan cuman Bintin yang Mama pecat. Pembantu lain, satpam, supir, pokoknya semua pegawai lama bakalan Mama pecat. Loh. Ini ada apaan sih, Mah? Emangnya mereka bikin salah apa sampai Mama pecat semua gitu? Mereka nggak salah. Yang salah itu istri kamu. Mama terpaksa ngorbanin mereka demi nyelamatin kamu. Maksud Mama apa sih? Ini gara-gara kamu nikahin wanita itu dan mungut bayi. Tadi Mama sempat mergokin Entin, ngomong sama Anissa kalau Safira hamil di luar nikah. Dia bilang saat kalian nikah, kalian udah punya bayi yang berumur 6 bulan. Ya mungkin sekarang sekedar gosip, tapi bukan tidak mungkin kalau Anissa nantinya bakalan jadi curiga karena kan usia anaknya sama dengan Cinta. Mama udah telepon petugas di kantor untuk ngirim satpam baru ke rumah kita. Pembantu baru juga sedang dicari. Pokoknya tidak boleh ada satupun pegawai lama yang tahu akan kejadian itu dan masih kerja di tempat ini. Mama udah beresin ya masalah pegawai. Sekarang tinggal urusan kamu untuk nenangin istri kamu. Kalau sampai sikap Safira masih seperti ini dan bikin Anissa curiga, semuanya akan hancur. Iya, Mah. Aku ngerti. Aku ngerti banget niat Mama tuh baik. Tapi tolong, Mah. Untuk sekarang jangan dulu tekan Safira terus-terusan. Nanti Safira stres. Kamu tuh udah benar-benar dibutakan ya sama dia. Sampai gak bisa bedain mana yang benar sama yang salah. Denger ya. Kalau Safira masih bersikap seperti itu di depan Anissa. Bukan cuman Anissa yang curiga. Tapi bisa-bisa semua pembantu curiga. Jadi ajarin ya. Ajarin Safira bersikap wajar di depan Anissa. Iya, Mah. Tiara, Mama kangen banget sama kamu. Tiara! Tiara! Mama!
Tiara, Mama di sini, Nak. Mama! Tiara, Tiara, Mama kangen banget sama kamu. Kamu baik-baik aja kan? Tiara. Tiara. Sayang, udah, sini. Sayangnya papa, iya, udah jangan nangis. Mas Bima, Mas, aku mohon tolong buka pintunya, Mas, biarin aku ketemu sama Tiara, Mas. Jangan nangis. Papa tahu Tiara juga kangen sama mama kan? Iya, nanti Tiara boleh kok ketemu sama mama kalau mamanya udah sehat. Ntar yang ada anak papa ketularan, ya? Ya udah, kalau gitu kita pergi sekolah aja ya. Kita biarin mama dulu istirahat. Dadah mama. Mas Bima, tolong buka pintunya, Mas. Aku mau ketemu sama Tiara, Mas. Kalian udah mau berangkat? Iya, Uma. Safira, sekarang ini kan udah ada Anissa yang ngurus Cinta. Sebaiknya kamu kerja seperti dulu lagi. Tapi Mah, dulu waktu kalian mau nikah, papa kamu pernah pesen untuk mengizinkan kamu kerja, bukan cuman sebagai ibu rumah tangga. Dan sekarang mama mau menepati janji mama ke papa kamu itu. tapi kalau aku kerja lagi aku butuh supir, Mah, untuk antar sekolah Cinta. Sebaiknya kita... Anissa itu kayaknya bisa nyetir mobil kok, dan bahkan punya SIM. Ya udah biarin aja Anissa yang antar jemput Cinta ke sekolah. Kenapa sih? Zah. Anissa. Iya, Bu. Mulai hari ini kamu antar jemput Cinta ke sekolah ya. Iya, Bu. Mah, Anissa kan baru kerja di sini, Mah. Anissa itu kan kakaknya Aziza. Dan Aziza itu sudah lama kerja di sini. Jadi mama udah percaya sama dia. Udah gak usah khawatir banget, kenapa sih? Makasih ya, Bu. Udah percaya sama kami. Ya, sama-sama. Sana Cinta. Sama Bibi ya. Cinta. Cinta, hati-hati ke sekolahnya ya. Udah, nanti terlambat tuh. Sini. Ambil kunci mobilnya di tempat biasa ya. Dan jangan sampai terlambat untuk antar jemput Cinta ya. Aziza, hari ini kamu nggak usah kerja di rumah dulu, tapi kamu temenin kakak kamu ya. Takutnya kakak kamu ini belum tahu jalan, belum hafal. Ya, ditemenin dulu ya. Baik, Bu. Ayo, Cinta, pamitan dulu. Dadah Mama, dadah Papa, dadah Uma. Cinta sekolah dulu. Kalian hati-hati ya. Antar Cinta sampai dia masuk ke gerbang sekolah. Jangan ditinggal sebelum dia masuk ke dalam sekolah. Kita berangkat, permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Permisi. Alhamdulillah ya. Bu Mala percaya sama Teteh. Iya dong, Teh. Apa kataku, mereka itu orang-orang baik. Non Cinta, seneng gak dianterin sama Bibi ke sekolah? Senang. Seneng banget gak? Senang banget. Yuk masuk mobil. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Cinta gimana, Mah? Kenapa sih masih khawatir sama Cinta? Anissa itu ibu kandungnya. Kita tuh mau bikin Anissa itu tenang. Kalau dia tenang,
pelan-pelan dia bakalan lupa sama anak yang dicarinya. Kalau dia tenang juga hidup kita bakalan tenang. Iya sayang, mungkin mama bener. Biarkan Anissa fokus sama cinta, sampai dia lupa menyelidiki anak yang hilang. Udah ayo kita berangkat, mama ada meeting pagi ini. Supir baru udah mama pesen, ntar siang juga datang. Satpam baru tuh udah mulai kerjanya. Ayo berangkat. Cinta, udah sampai sekolah. Turun yuk. Sini Bibi bantuin. 1, 2, 3. Belajarnya yang pinter ya. Iya, Bi. Bibi terima kasih ya, Bi. Iya, non Cinta. Ya Allah, kenapa rasanya seperti memeluk anak sendiri? Kita sekolah dulu ya, Bi. Iya, non Cinta. Dadah. 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 Non Cinta itu cantik sekali, baik hati, lucu, gemesin. Imut banget ya, Teh. Udah, yuk kita pulang ya. Ayo, Teh. Astagfirullahaladzim. Mana, Teh? Aduh. Ya, sampai copot gini lagi. Bisa nyala nggak ya? Coba, Teh. Nggak bisa nyala. Mati total ya, Teh? Iya. Gimana kalau nanti Teteh mau hubungin Aska? Gak apa-apa ya, Teh. Kita beli yang baru ya. Gaji kita bulan ini insya Allah cukup untuk beli handphone yang baru. Untuk sementara, kita pakai handphone yang disediain sama Bu Mala aja ya. Yang penting bisa dihubungin. Ya. Yaudah, ayo Teh. Assalamualaikum, Bu Anissa, Ajijah, Bu Anissa. Assalamualaikum, Bu Anissa. Assalamualaikum, Bu Anissa. Cari Ajijah ya, Pak? Iya, Bu. Tapi sepertinya rumahnya kosong. Ajijah kan kerja lagi di tempat lamanya, Pak. Jadi pembantu. Diajak kakaknya. Tempat lamanya? Iya, di rumah gedongan. Oh, kalau gitu terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama, Pak. Teleponnya nggak aktif. Gimana aku bisa tahu tempat kerjanya di mana? Gua harus ketemu Kinan. Gua butuh bantuannya. Tapi Kinan ada di rumah nggak ya? Apa udah berangkat ke kantor? Itu kan Anissa. Ngapain dia ada di mobil Kinan? Ini ada apa sih? Kenapa Kinan nggak ngasih tahu gua? Gua nggak bisa lama-lama di sini. Ntar ada polisi ngeliat gua ketangkep lagi. Apa bos? Ini orangnya, Bos. Rahma, di mana anak kamu sekarang? Sumpah bos, saya nggak tahu anak saya di mana.
Tenang bos, tenang bos. Bos, tenang. Saya akan urus anak saya yang kurang ajar itu bos. Dan kalau ketemu, saya akan seret langsung ke hadapan bos. Saya janji bos. Saya mau secepatnya kamu seret anak kurang ajar itu ke hadapan saya. Baik bos, baik. Saya yakin anak saya akan pulang ke rumah saya. Karena walaupun dia sudah punya rumah baru, dia sangat sayang sama ibunya. Jadi cepat atau lambat, anak saya pasti akan pulang ke rumahnya dan mencari ibunya, bos. Oke. Begitu anak kamu pulang ke rumah, kamu segera kabarin saya. Baik, bos. Begitu saya ketemu dengan anak saya akan segera menghubungi bos. Sekarang! Iya, bos. Iya, baik, bos. Cinta mana ya? Kangen aku sama dia. Sabar sayang, sebentar lagi juga kan kamu ketemu sama Cinta. Aku ke dalam dulu ya. Cinta? Cinta? Azizah? Iya, Bu. Tolong bawain teh ke halaman belakangnya. Baik. Permisi, Bu. Ya. Hati-hati. Au. Aduh, bibi dia yang jatuh. Sini aku pijitin. Beneran? Aduh, enak banget sih pijitannya. Pinter banget nih. Siapa yang ngajarin pijit kayak gini? Coba lihat itu. Kamu lihat itu, Kinan. Yang namanya ibu sama anak, ikatan batinnya nggak akan pernah bisa dibohongin. Anak miskin ya sayangnya sama ibu yang miskin. Mama nggak boleh ngomong gitu, Ma. Cinta itu juga anak aku. Kamu tuh sayang sama Cinta, cuman karena demi membela Safira. Gitu kan? Kinan, biarin aja. Kalau mereka akrab gitu, bagus justru buat kita. Cinta, siapa yang ngajarin pijit? Dada. Ya Allah, dia seperti sangat menyayangiku. Dan aku merasa seperti disayangi oleh anak sendiri. Astagfirullahaladzim. Aku harus sadar diri. Cinta ini anak majikanku. Oh iya, Cinta. Udah, Bibi udah enak kakinya. Ceritain dong. Jadi kenapa boneka ini dinamainya Aska? Rahasia dong. Masa gitu sih rahasia nama Bibi? Ayo, non Cinta Bibi kelitikin ya. Cinta! Cinta! Cinta? Geli nggak? Geli ya? Cinta, sini sayang. Kamu dari mana aja sih? Mama nyariin kamu loh. Bi, kalau dipanggil itu nyaut jangan diem aja. Udah sana kerja. Iya, boleh. Safira, Safira tunggu. Kenapa dia kasih nama Aska ke mainannya? Dan apa maksudnya rahasia? Apa dia punya rahasia? Mama, aku mau Aska. Cinta, dengerin Mama ya. Kita masuk ke kamar aja, kita main di dalam. Nanti Askanya biar Papa yang ambil ya. Nggak mau. Cinta, main di kamar aja sama Mama ya. Safira, biarin Cinta ambil mainannya dulu. Cinta di kamar aja sama Mama ya. Cinta nggak boleh keluar ya. Safira. Sayang, kenapa tadi kamu kasar sama Anissa? Kalau sikap kamu kayak gini terus, yang ada dia curiga sama kita.
Aku nggak bermaksud kasar, Nan. Tapi aku nggak bisa ngeliat Anissa sedekat itu sama Cinta. Nanti kalau Cinta lupa sama aku, terus Cinta balik ke Anissa gimana? Sayang, kamu tenang ya. Kamu nggak akan pernah kehilangan Cinta, percaya sama aku. Enggak, aku nggak akan pernah bisa tenang, Nan, kalau soal ini. Hati aku sakit ngeliat Anissa sedekat itu sama Cinta. Pokoknya aku nggak mau Anissa deket-deket sama Cinta lagi. Cinta itu sayang sama kamu. Kamu nggak akan pernah kehilangan Cinta. Percaya sama aku. Mama, Askanya udah ketemu. Cinta. Kok Mama sedih? Cinta. Mama sayang banget sama kamu, sayang. Cinta juga sayang Mama. Jangan sedih ya. Kamu jangan pernah tinggalin Mama ya, Cinta. Enggak, Ma. Cinta janji. Ya Allah, rasanya aku ingin sekali bisa memeluk Naila dan Aska sama seperti Bu Safira memeluk anaknya. Astagfirullahaladzim. Makanan apaan tuh? Hah? Lo sengaja ngasih makan gue kayak gini, iya? Maafin Mama. Dasar ya. Jadi istri aja gak becus. Masa gak bisa? Bisa lo apa sih? Hah? Terlaluan. Gue sebentar nggak di rumah. Papa gue udah kasar sama Mama. Gila. Rumah gue diawasin. Pasti itu anak buahnya Bima. Untung gue lihat. Sekali lagi maafin Mama ya, Pak ya. Kalau gitu Mama bikin lagi, Pak. Mama... Nah, udah, nggak usah. Kelamaan. Gue makan nasi gorengnya di luar. Udah, mana duitnya? Ambil di sana. Udah ambil sana. Iya, Pak, iya. Sebentar ya, Pak ya. Mak. Maafin aku ya, Ma. Aku nggak tega Mama dikasarin terus, tapi sekarang aku nggak bisa gawat banget. Itu pasti Alvaro. Gue yakin dia dengar gue marah-marah di dalam. Dan gue jamin dia bakal nyelamatin bini gue. Makan tumbang. Aku Siva, namaku adalah Siva. Ayo, tangkap anak kecil itu. Berisik banget sih. Itu pasti anaknya Safira yang nonton TV. Sekarang kan hari Minggu. Katanya aku tidur sampai siang. Emang tuh bocah bikin masalah aja. Jika kalian tertembak, jangan salahkan aku ya. Akhirnya berhenti juga. Kartun terus. Meskipun hari Minggu, belajar. Bikin gambar kek, apa kek. Nontonnya kartun mulu. Berisik tahu nggak? Ini hari Minggu. Biasanya Oma itu bangun siang. Gara-gara kamu jadi udah bangun nih. Sana masuk kamar. Maaf, Oma. Sana. Mama mandi dulu.
kamu gambar aja dulu. Aska, kita mau warnanya sama Bibi aja yuk. Bi, temenin gambar yuk. Iya, pasti Bibi temenin. Sebentar ya, habis Bibi benah-benah. Kita maunya sekarang. Teteh kan kerja di sini khusus untuk ngurusin non cinta. Jadi kalau non cinta mau sesuatu ya harus diladenin. Ya udah. Gitu. Cinta mau apa? Mau warnain? Iya, yang mana? Ini gambarnya. Aska, kita maunya gambar apa? Bibi juga kenal anak yang namanya Aska. Siapa, Bi? Anak Bibi namanya Aska. Kalau Aska ini temannya kamu kan? Iya. Yaudah, Bibi belum cuci tangan nih. Bibi cuci tangan dulu, terus kita sekalian gambar-gambar yuk. Di belakang gimana? Di kamar Bibi mau? Ayo. Cinta tidurnya pulas sekali. Sebaiknya aku pindahin. Kalau Bu Safira tahu anaknya ketiduran di sini, dia bisa marah. Cinta? Maaf Bu, ini non cinta ketiduran. Tadi dia minta ditemani untuk mewarnai. Gak taunya di tengah mewarnai dia ketiduran di pangkuan. Selama ini aku susah banget kalau ngelonin cinta. Tapi ini, bersama ibu kandungnya. Apa karena dia merasa nyaman dengan ibu kandungnya? Ya Allah, sebenarnya aku merasa bersalah sekali karena terus memisahkan anak dari ibu kandungnya. Tapi enggak, aku nggak akan sanggup kehilangan cinta. Selama ini cinta cuma tahu kalau aku ini adalah ibunya, bukan Anissa. Lain kali kalau cinta tidur, kamu langsung pindahin aja ke kasurnya, jangan dibiarin tidur di sini. Terus habis ini, kamu selesain semua pekerjaan kamu ya. Jangan selalu deket-deket sama cinta. Tapi Bu Mala bilang saya itu di sini bekerja untuk menjaga non cinta. Kalau saya nggak boleh mengerjakan pekerjaan itu, lalu apa yang harus saya lakukan, Bu? Kamu salah, Safira. Justru kalau kamu nggak bawa anak itu ke dalam hidup kita, semuanya akan baik-baik aja. Sekarang dengerin Mama ya. Jangan pernah macem-macem sama Anissa dan bikin dia curiga. Kamu nggak usah bodoh. Dan saya putuskan, Anissa tetap kerja di rumah ini dan tinggal di rumah ini. Titik. Maaf, maksud saya belum terbiasa aja ada orang lain yang mengasuh cinta. Karena selama ini, saya mengasuh cinta selalu sendirian. Maaf kalau omongan saya membuat kamu tersinggung.